Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Bapak Amin. Di sini saya akan membawa tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan memahami tentang di mana aktor yang terlibat di dalam kegiatan penyebaran pemahaman konsep Merdeka Belajar. Yang saya lakukan adalah semua pihak yang ditarget bisa mengerti dan memahami tentang apa itu Merdeka Belajar. Tujuan perubahan kurikulum. Alasan yang mendasari pemerintah mengembangkan dan melaksanakan kurikulum terbaru ini adalah untuk menghadapi persaingan global yang semakin maju. Pendidikan di Indonesia cukup terbelakang dibanding negara lain. Peringkat pendidikan di Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia untuk di ASEAN saja, itu Kemendikbud 2011. Menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin membumi, pemerintah mengembangkan kurikulum baru dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dan menciptakan kualitas menerus bangsa yang bermutu. Dasar apa yang menjadi hukum perubahan, yaitu yang menyertai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilandasi tanggung jawab untuk menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal ke-31 pada ayat ketiga yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan Sisdiknas tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mendidik manusia secara utuh. Faktor yang mempengaruhi dari Merdeka Belajar ini yaitu sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Faktor-faktornya: 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau dinamakan USBN. Yang kedua, ujian nasional. Yang ketiga, penyederhanaan rencana. Yang keempat, fleksibilitas kebijakan. Ini faktor-faktornya. Nah, kesimpulan dan konsep Merdeka Mengajar dan Belajar itu ada 5. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, dari 5 faktor ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Silahkan terus dipantau. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di mana pendidik itu menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru perlu bersikap adaptif terhadap perubahan dengan konsep murid harus selamat dan bahagia, berempati, pribadi yang bisa belajar mandiri dan berkolaborasi. Ini mengendali dan memahami diri sebagai pendidik. Mendidik dan mengajar, di mana pendidik harus mampu mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, melancarkan kehidupannya karena anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, sehingga pendidik tidak mungkin mengubah padi menjadi jagung dan sebaliknya, serta mendorong terciptanya kebudayaan konvergen. Itu ya Bapak Ibu, mendidik dan mengajar. Baik, di slide selanjutnya ini ada mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana pendidik harus membantu anak menentukan atau menemukan kecakapan dalam berpikir kritis, dalam menerima dan merespon informasi melalui 3 asas trikon, yaitu
kontinu, konvergen, dan konsentris, sehingga anak bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti yang dirumuskan kurikulum ini, yang bisa dipakai untuk sepanjang hayat. Jadi adapun perubahan-perubahan di selanjutnya bisa dikembangkan bersama. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ya, Bapak Ibu, di mana pendidik memahami kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya, sehingga membantu murid untuk menggali potensi kecerdasan budi pekerti. Jadi di sini sebagai guru mendidik, melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti mencakup tentang kepribadiannya murid. Mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana pendidik memiliki peran yang sangat penting. Peran untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid bisa menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan zamannya, sehingga mereka memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Baik Bapak Ibu, itulah 5 indikator tentang belajar. Demikian penjelasan secara ringkas bagaimana konsep Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari dalam Guru Kemendikbud.go.id pelatihan mandiri tentang topik 1. Semoga bisa bermanfaat dan membantu pemerintah dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar bagi semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Thank you untuk semua yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.